2 pekan yang lalu sudah diberikan video pembelajaran pelajaran IMLA dengan Bu Eli, dan pekan ini Ibu yang akan memberikan pelajaran video pembelajaran IMLA ini. Baiklah anak-anakku, sebelum ke materi ya, ke materi bab 2, Ibu akan menjelaskan dulu ya, apa sih IMLA itu gitu ya. Kenapa sih kalian harus belajar IMLA? Ya, IMLA di sini adalah suatu metode pelajaran menulis bahasa Arab. Ya, IMLA juga merupakan suatu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari tata cara dan kaidah menulis bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, itu adalah pengertian dari IMLA ya. Terus IMLA juga selain pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah Islam yang berbasiskan pesantren, IMLA juga wajib dipelajari agar kita bisa menulis bahasa Arab yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, di sini ada kata-kata pelajaran wajib di sekolah yang Islam yang berbasiskan pesantren. Nih, kalian ini termasuk ke lingkup pesantren ya. Walaupun kalian sekolah pulang pergi atau tidak mukim atau tidak mondok, tetapi kalian wajib mempelajari ilmu IMLA ini gitu ya, karena kalian termasuk di dalam pesantren itu, SMPIT Pesantren Darul Mutakin. Makanya wajib untuk mempelajari ilmu IMLA ini. Nah, itu adalah pengertian dari IMLA sendiri. Kenapa sih? Pasti kalian bertanya, kenapa sih kalian itu harus belajar IMLA? Ya, padahal IMLA itu kayaknya mudah gitu, tapi harus dipelajari gitu ya. Apa tujuan kalian mempelajari pelajaran IMLA ini? Di antaranya yaitu santri mampu menulis dan memahami bahasa Arab sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, itu adalah tujuan kalian mempelajari IMLA. Nih, mungkin di antara kalian sudah ada yang bisa menulis bahasa Arab tanpa melihat buku atau tidak tanpa melihat Al-Quran atau didikte ya, karena kalian mungkin sudah belajar IMLA ini dari kelas 7 dan kelas 8. Jadi kelas 9 ini tinggal pemantapan saja ya. Pemantapan kalian coba menulis bahasa Arab yang baik dan benar itu seperti apa, atau yang disebut dengan dikte atau IMLA gitu ya. Ya, baik anak-anakku semuanya, lanjut ke pembahasan pekan ini ya, yaitu bab 2 tentang pengucapan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, di sini sudah ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah ya. Fathah itu letaknya ada di bawah, ada di atas ya. Fathah bunyinya A ya, bunyinya A. Di sini ada 2 inti ya. Ada 2 inti mempelajari pengucapan huruf hijaiyah berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, yang berharokat fathah contohnya adalah huruf hijaiyah alif sampai ya, huruf alif, ba, ta, ha, jim, ha, kha itu sampai ya, sampai akhir ya. Jika diberikan harokat fathah, maka dia akan berbunyi a, ba, ta, fa, ya, ha, kha, dan seterusnya sampai ya. Terus yang kedua, huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Kasroh itu letaknya di bawah dan bunyinya i ya. Contohnya sama huruf hijaiyah alif sampai ya. Jika diberikan harokat kasroh, maka dia akan berbunyi i, bi, ti, fi, yi, hi, khi,
sampai ya, jika berharokat dhammah maka dia bunyinya akan u, bu, tu, yu, hu, khu dan selanjutnya ya sampai ya. Nah, ini adalah yang pertama, mempelajari pengucapan huruf hijaiyah berharokat fathah, kasrah dan dhammah. Nah, untuk yang kedua, inti yang kedua pengucapan huruf hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah berharokat fathah, kasrah dan dhammah adalah santri dapat membedakan bentuk tulisan beberapa huruf bunyinya yang hampir sama. Ya, bunyinya yang hampir sama. Gue mau udah tuliskan di sini contohnya. Contoh huruf yang bunyinya hampir sama. Yang pertama alif dan ain. Ya, alif dan ain. Jika diberikan harokat fathah, maka dia akan berbunyi a. Bedakan antara a dengan a. Ya. Terus jika ini huruf alif dan ain ini diberikan harokat kasroh, maka bunyinya akan i, ai. Ya, i, ai. Yang satu agak di luar bunyi a-nya, yang satu agak di dalam di tengah-tengah tenggorokan. Ai. Ya, dan seterusnya ya. Jika diberikan harokat dhammah, maka dia akan berbunyi u. Ya, bedakan antara u dengan u. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk ke membuat kalimat, satu kalimat nanti akan terlihat ya, akan terlihat mana perbedaan huruf-huruf yang hampir sama nih, yang ibu tuliskan contoh di depan ini. Yang kedua, h dengan h, hati-hati ya. Makanya ketika belajar imla, ketika didikte harus diperhatikan huruf-huruf yang menyerupai tetapi bunyinya sama gitu ya. Berbeda huruf tapi bunyinya sama. Seperti h dengan h. H ini h. Tapi kalau ini h gitu ya. Hi, hu gitu ya. Hi. Jika berharokat fathah, ha. Jika berharokat kasroh, hihi. Jika berharokat dhammah, hu gitu ya. Nah, bedakan antara huruf-huruf yang bunyinya hampir mirip ya. Yang ketiga, ja dengan za. Hati-hati, ja dengan za. Bedakan ya. Jaza, jizi, juzu. Nah, bedakan jaza, jizi. Ja sama za bedakan ya. Terus ya dengan gha. Ya dengan gha. Ya gha, ya, yiri, yugu ya, bunyinya akan seperti itu. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf yang mana tuliskan di sini. Ini adalah contoh yang kedua, yaitu santri dapat membedakan bentuk tulisan beberapa huruf yang bunyinya hampir sama. Nah, ini ya contoh-contohnya. Ketika didikte kalian harus paham ya, harus paham mana itu ta, mana itu to, ya, mana itu ti, mana itu ti. Beda antara ti dengan ti. Kalau ti berarti nih, ti ya. Kalau tati tu berarti nih. Kalau ko
kalian merangkum pelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Terus kalian menulis huruf alif sampai ya berharokat fathah, huruf hijaiyah alif sampai ya berharokat fathah. Satu, ada 3 berarti ya huruf hijaiyah yang berharokat fathah, ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Berarti tugasnya ada 4. Yang pertama, kalian merangkum materi yang tadi Bu Emma sampaikan. Bisa diputar lagi videonya ketika kalian merangkum tadi ya. Terus yang kedua, kalian menulis huruf hijaiyah yang berharokat fathah alif sampai ya. Terus yang ketiga, kalian menulis huruf hijaiyah yang berharokat kasroh alif sampai ya juga. Terus yang keempatnya, kalian menulis huruf hijaiyah yang berharokat dhammah dari alif sampai ya. Jadi tugasnya ada 4. Pertama merangkum, kedua menulis huruf hijaiyah berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Ada 4 ya. Insya Allah untuk hari Jumat yang akan datang, insya Allah kita akan Zoom. Nah, di Zoom ini kalian nanti tidak bertemu antara putra dan putri karena gurunya ada 2. Jadi Bu Emma nanti Zoomnya dengan kalian yang kelas 91 dan 92 karena Bu Emma adalah guru kelas 91 dan 92. Nanti yang putrinya 93 dan 94 bersama Bu Eli. Ya. Jadi ketika nanti Zoom hari Jumat besok yang akan datang, kalian melihatkan tugas kalian yang ditugaskan hari ini sama Bu Emma, kalian harus sudah selesai semuanya. Jadi ketika Zoom itu di bawah catatan kalian. Nanti ketika kalian sudah bisa sekolah tatap muka, tugas itu akan Ibu minta dan Ibu akan kasih nilai. Itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dari pertama sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.